Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan laporan penjadwalan proyek pada implementasi Knowledge Management System pada sistem turbin generator dan boiler batu bara project pada PT Rekayasa Industri Palembang, di mana metode yang dipakai ialah Knowledge Management yang merujuk pada kerangka kerja Knowledge Management, 10 langkah Knowledge Management Roadmap yang dipaparkan oleh Tiwana pada tahun 1999. Sebelum lanjutkan lebih lanjut lagi, perlu kita ketahui apa itu penjadwalan proyek. Jadi, penjadwalan proyek adalah suatu kegiatan untuk menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Apa sih manfaat dari penjadwalan proyek? Nah, yang pertama, dapat mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Kemudian yang kedua, bisa menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan. Yang ketiga, bisa membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Nah, untuk metode penjadwalan, secara garis besar, terdapat 5 metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu bar chart atau diagram batang. Yang kedua, program evaluasi dan review teknik. Yang ketiga, critical path method. Yang keempat, presiden diagram method. Dan yang kelima ialah penjadwalan dengan sistem komputasi. Untuk membuat laporan penjadwalan proyek, saya menggunakan metode bar chart atau diagram batang atau biasa dikenal dengan diagram balok. Nah, jadi bar chart atau diagram batang ini merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Selanjutnya untuk langkah-langkah menyusun bar chart, yang pertama kita pecah terlebih dahulu proyek menjadi sejumlah kegiatan yang jadwal pelaksanaannya akan ditentukan. Kemudian yang kedua, kita tentukan perkiraan waktu, permulaan dan akhir bagi pelaksanaan masing-masing kegiatan dan kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, pada saat pelaporan, kita beri tanda sejauh mana penyelesaian masing-masing kegiatan. Dan yang keempat, kita susun koordinat X dan Y. Nah, pada sumbu Y, dicatat pekerjaan atau elemen atau paket kerja dari hasil penguraian lingkup suatu proyek dan dilukiskan sebagai balok. Kemudian pada sumbu X, ditulis satuan waktu, bisa hari, bisa minggu, atau bulan. Kemudian kita perhatikan urutan kegiatan untuk menentukan letak balok. Baiklah, selanjutnya ini adalah tampilan dari tabel laporan penjadwalan proyek implementasi Knowledge Management System pada sistem turbin generator dan boiler batu bara project studi kasus PT Rekayasa Industri Palembang yang telah saya buat. Sasaran proyek ini ialah karyawan PT Rekayasa Industri. Kemudian untuk tujuan proyek ini adalah menerapkan metode case-based reasoning atau CBR dengan algoritma Euclid Distance pada pengembangan knowledge management system untuk membantu pendokumentasian dan pencarian mengenai solusi permasalahan dalam maintenance equipment yang ada pada steam turbine generator dan boiler batu bara project pada PT Rekayasa Industri Palembang. Nah, di dalam tabel ini terdapat nomor, kode tas. Kode tas ini saya ambil dari diagram web, dari diagram WBS yang sebelumnya sudah saya buat. Dan nama tes atau nama kegiatan, durasi, dan minggu kerja yang terdapat kurang lebih selama 4 minggu. Nah, selanjutnya, pada tas analisis dan persiapan infrastruktur knowledge management, pada kode tasnya 0.1.1 yaitu studi literatur, durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini ialah 2 hari. Kemudian pada kode tas 0.1.2 yaitu analisis infrastruktur yang ada, durasi waktu yang dibutuhkan ialah 2 hari.
Selanjutnya pada tas atau kegiatan analisis dan perancangan knowledge management dengan kode tas 0.2.1, yaitu perancangan infrastruktur, durasi yang dibutuhkan ialah 3 hari. Selanjutnya kode tas 0.2.2, yaitu melakukan audit terhadap aset, durasi waktu yang dibutuhkan ialah 3 hari. Selanjutnya 0.2.3, yaitu melakukan rancangan tim, durasi yang dibutuhkan ialah 3 hari. Dan pada kode tas 0.2.4, yaitu analisis knowledge management, durasi waktu yang dibutuhkan ialah 3 hari. Dan selanjutnya 0.2.3, yaitu desain knowledge management, durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut ialah 5 hari. Dan selanjutnya, task atau aktivitas pengembangan knowledge management, yaitu dengan kode task 0.3.1, yaitu interface knowledge management, durasi waktu yang dibutuhkan ialah 2 hari. Kemudian untuk kode task 0.3.2, yaitu implementasi dan pengujian knowledge management, durasi waktu yang dibutuhkan ialah 4 hari. Nah, dan kemudian yang terakhir, task atau kegiatan evaluasi knowledge management dengan kode task 0.4.1, yaitu evaluasi, durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya ialah 3 hari. Jadi total durasi waktu yang dipakai atau yang digunakan untuk menyelesaikan proyek ini sebanyak 30 hari. Baiklah, sekian pemaparan laporan penjadwalan proyek yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.